Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat sekalian. Pertama, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan luangan waktu sehingga kita masih dapat memenuhi rutinitas kita, kemudian bisa saling berbagi antar rekan sejawat. Kemudian yang seakhirnya dengan saya adalah sama-sama kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan izin Allah kita termasuk pengikut yang mendapat syafaat yang dimuliakan telah, amin ya rabbal alamin. Dan hormat Bapak Kepala Sekolah UPTN Negeri 03 Tanjung Medan, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan sejawat yang sudah meluangkan waktunya untuk kita hadir di ruangan untuk saling berbagi informasi. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon waktunya sambil menunggu jam absen pulang. Saya akan melakukan aksi nyata yang ini yaitu membagi informasi tentang budaya positif. Informasi tentang budaya positif, harapannya ke depannya hal ini bisa kita teruskan, karena nanti target saya dan mungkin nanti kita semua di tahun ajaran baru, apa yang saya paparkan sebagai kulit luarnya nanti akan kita terapkan, kita kupas tuntas, kita praktikkan, semoga bisa membawa kemajuan untuk sekolah kita, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, sebelum saya memaparkan materi untuk menghibur kita yang sedang lelah, yang sudah lelah, capek, mungkin saya tidak bernyanyi Pak MD, kita akan bermain tebak gambar saja Pak MD. Iya, oke. Izin Bapak Ibu guru hebat, kita ada tebak nama artis berdasarkan clue gambar, berdasarkan clue gambar kita akan awali dari sini. Ya, silakan Bapak Ibu untuk diperhatikan kira-kira nama artis siapa yang digambarkan pada gambar ini. Lucinta? Oh, kita sepakat ya, Lucinta Luna. Kita coba lihat. Luar biasa. Ibu kelas 6 sudah dapat titik fokusnya, luar biasa. Selanjutnya ditunggu ibu-ibu dan bapak yang lain. Aura Kasih. Oh iya, kita sepakat ya, kita buka ya. Iya, Aura Kasih, luar biasa. Disusul oleh ibu bahasa Inggris yang sudah dapat titik fokusnya. Selanjutnya iya, disusul Bapak Tim. Ada Rina Nose, nomor itu ya. Kemudian, ini dia. Yang terakhir tadi sudah terbuka ya, Luna Maya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, alhamdulillah sudah berifresh sejenak. Kita akan masuk materi yang ingin saya sampaikan. Ya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Topik SPDI CGP Angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 03 Tanjung Medan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Baik Bapak Ibu, jika berbicara masalah budaya, tentu kita sepakat bahwasanya budaya itu merupakan sesuatu hal, bisa perbuatan, bisa sikap yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu lama dan menjadi sebuah budaya yang sulit untuk diubah. Bisa diubah sih, tapi sulit karena sudah mengakar budaya. Tapi di sini kita bahas ada ikut kata positif.
ya, budaya positif. Berangkat dari tujuan pendidikan, di sini ada menggambarkan seorang tokoh yaitu Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai alam dan zamannya. Jadi ini kata kunci pendidikan yang dikembangkan pada kurikulum merdeka. Bagaimana kita menuntun kodrat anak? Jadi setiap anak yang lahir itu kita yakini membawa kodratnya masing-masing. Hanya saja terkadang kita sulit untuk mengetahui apa sih kodratnya. Nah, karena kita yakini anak-anak yang hadir di sekolah kita setiap hari itu punya kodratnya masing-masing. Maka kita harus mendampinginya sesuai dengan alam dan zamannya. Alam ini berbicara tentang tempat. Kebetulan kita ditakdirkan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tinggal di Indonesia. Maka kita rakyat Indonesia punya filosofi yang itu sudah dikembangkan di sekolah-sekolah penggerak maupun kurikulum merdeka, yaitu profil belajar Pancasila. Ada nilai-nilai yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Ada 6 nilai. Nanti mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Kemudian zamannya, Bapak Ibu, tentu zaman kita sekolah berbeda dengan saat ini kita sudah jadi guru. Ya kan Bapak Ibu sekalian, pergeserannya luar biasa. Saat ini kita berada di abad 21, ada kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki anak murid kita. Salah satunya adalah berpikir kritis, menjadi solution atau pemecahan masalah, bukan membuat masalah. Ya, itu salah satu pengantarnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep utama budaya positif, Bapak Ibu, siang hari ini jika terkejar waktu saya 1 jam dituntut minimal, saya akan memaparkan ada 8 poin: perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti saya akan tuangkan apa yang sudah kita kupas hari ini sebagai pengantar. Ini akan kita bawa ke dalam komunitas belajar kita untuk kita kupas, kita terapkan, kita bagi sebagai praktik baik kita, sebagai salah satu pengembangan diri kita. Kita awali dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru, mindset baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar. Jadi yang di tulisan berwarna merah inilah ciri khusus dari kurikulum merdeka. Kalau kita di K13 punya 5M, pendekatan saintifik, di kurikulum merdeka kita punya pendekatannya adalah berdiferensiasi. Artinya di dalam berdiferensiasi ini seorang guru itu dikatakan adil, bukan guru itu menyamaratakan semua siswa. Tetapi berdiferensiasi adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai porsi yang dibutuhkan oleh anak. Mungkin kita di rumah Bapak Ibu, saya mungkin sebagai saudara, kakak beradik, Bapak Ibu guru yang sudah senior mungkin kepada anak, apakah sama uang jajan yang kita berikan kepada anak kita yang SD dengan yang SMA? Tentu berbeda, karena memang kebutuhannya sudah berbeda. Itulah makna dari adil dalam berdiferensiasi. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur.
kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Bapak Ibu, di ajar Dewantara mengibaratkan kita guru sebagai petani dan anak murid sebagai temannya. Ketika petani menanam padi, apakah petani bisa mengharapkan hasilnya menjadi cabai, menjadi wortel? Tentu tidak bisa. Karena memang sudah kodratnya tanam padi, maka tumbuhnya adalah padi. Maka tugas kita adalah bagaimana mendampingi tumbuhnya tanaman padi tadi sampai benar-benar berhasil. Nah, jadi di sini ada refleksi yang kita ambil Bapak Ibu, bahwasanya ada sebagian guru yang berpendapat bahwasanya murid itu harus jadi seperti apa yang dia inginkan, maka di situ akan terjadi pemaksaan. Nah, jadi sebenarnya filosofinya seperti ini, ya padi, ayo kita dampingi aja, apa butuhnya, sirami, beri pupuk, geburkan tanahnya, dan lain-lain. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Bapak Ibu, saya ambil contoh kasus dari sini dulu. Jadi sebagai refleksi diri saya, ada perkembangan psikososial anak berdasarkan jenjang usia. Kita menerima siswa dari kelas 1, kita pukul rata, umpamanya kita buat 5 tahun. Kita berharap anak murid kita dia sudah memiliki harapan, punya tekad dan punya tujuan yang didapatnya. Kita sepakat ini berada di lingkungan keluarga dan sekolah PAUD atau TK. Tetapi terkadang hal ini karena mungkin pola asuh yang salah, maka hal-hal ini tidak tercapai. Di usia 0 sampai 1,5 tahun, di sini anak akan menimbulkan rasa percaya ataupun tidak percaya. Kemudian di 1,5 tahun sampai 3 tahun, anak itu punya kemauan kuat atau menjadi anak yang murung, rendah diri. Bisa jadi di usia 3 sampai 5 tahun contoh, anak kreativitasnya, inisiatifnya kurang, dia lebih sering merasa bersalah. Bisa jadi perilaku sedikit dimarahi, dibentak, dipukul. Anak merasa bersalah, takut untuk mencoba. Masuk ke sekolah kita, nah di sini kita mau menjadikan anak kompeten, bukan anak yang minder, inferioritas, minder. Kita mau buat anak kompeten, tetapi di 3 fase sebelumnya anak-anak sudah gagal. Inilah tugas berat kita Bapak Ibu, bagaimana menanamkan harapan kembali ke anak-anak, tekad, tujuan, agar bisa mencapai kompeten di sekolah jenjang yang kita hadapi ini. Nah, jadi memang tugas sekolah sangat berat. Tapi Ki Hajar Dewantara berharap sekolah adalah lingkungan yang memberikan kenyamanan dalam belajar. Iya Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah sangat berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan karakter yang dibangun dari budaya positif akan membuat siswa senantiasa bahagia dalam melaksanakan rutinitas di sekolah. Belajar dengan rasa aman dan nyaman dari hal tersebut tentu merupakan aspek untuk membangun pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini membahas sekolah, kita ambil skop kecilnya kelas. Bapak Ibu, kita tentu menjadi seorang penguasa ketika dalam pembelajaran kita. Nah, apakah rasa aman dan nyaman sudah kita ciptakan di kelas kita? Nah, tentu jawaban ini adalah refleksi kita. Kita yang punya jawaban, kita yang menemukan masalah, kita yang cari solusi, kita yang mencari tindak lanjutnya bagaimana. Nanti ke depannya akan kita laksanakan bersama-sama Bapak Ibu. Tapi yang terpenting
Inilah tujuannya, lingkungan kita menciptakan rasa aman dan nyaman siswa untuk belajar. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan sebuah permainan game on, jangan game on ya. Saya minta kesediaannya untuk Bapak kelas 1 dan Pak Tik dulu maju ke depan. Ayo Pak. Oke, ini deh. Boleh mau di luar atau di sini aja, boleh lah di sini menghadap ke peserta yang lain. Pak Tik ada bawa uang? Ada, bisa dikeluarkan Pak. Agak yang paling besar pecahannya Pak. Yang paling besar pecahannya. Oh ya, boleh ditunjukkan ada uang 20.000. Ini uang siapa Pak? Kenapa ragu-ragu Pak? Ini uang siapa Pak? Pak, ini uang siapa Pak? Uang Bapak. Mutlak uang Bapak ya. Oh iya. Ya, kalau asal usul uangnya juga tidak bahas. Tapi posisi saat ini uang ini adalah uang Bapak. Cocok Pak ya? Baik, ini permainan kita. Ya, ini dia ya. Jadi posisinya di sini Bapak Tik saya posisikan sebagai A dan Bapak kelas 1 saya posisikan sebagai B. Boleh dilihat juknisnya. Ya, jika A itu adalah tugasnya mengepalkan salah satu tangan, bayangkan Anda memegang sesuatu yang sangat berharga. Saat ini saya contohkan uang. Itu uang Bapak ini ya, berharga. Dipegang Pak ya, kuat. Boleh saya minta Pak? Oke. Baik, sementara Bapak kelas 1 posisinya adalah bagaimana Bapak bisa mendapatkan hal yang berharga itu. Bisa membujuk, mengintimidasi, bahkan boleh memarahi, menggoda, menggelitik. Oke ya. Jadi pahami peran masing-masing. Saya kasih waktu 10 detik. Tunjukkan siapa yang paling berkuasa. Apakah Bapak ataukah Bapak? Ini mempertahankan dan ini berebut. Dipersilakan. Sampai dapat Pak. Kalau dapat untuk Bapak. Oke. Ya, dipersilakan untuk kembali. Terima kasih. Ya, itu doang Pak. Gitu doang. Bapak Ibu, dari permainan tadi Bapak Tik berhasil mempertahankan haknya ya, uangnya, walaupun apa yang diupayakan oleh Pak kelas 1 dia tidak memberikan. Yuk kita refleksi, kita umpamakan Bapak Tik adalah murid, Pak kelas 1 adalah guru. Kira-kira ada nggak hubungannya? Bapak Tik posisinya sebagai murid, Pak kelas 1 posisinya sebagai guru. Apakah ada hubungan permainan tadi dengan posisi kita setiap hari? Boleh kita tanggapi Ibu Agama? Ada Bu kira-kira? Pak kelas 1 adalah guru dan Bapak Tik adalah murid. Ayo silakan. Ya, pelaku utama dulu. Oke ya, terima kasih Bapak. Ya, untuk dari kejadian kita tadi atau game on kita tadi, saya selaku murid di sini sebagai seorang yang berkuasa ataupun guru ya, kita tidak boleh memaksakan atau menyuruh orang untuk untuk memaksakan kehendak kita atau mengikuti apa yang kita rasa itu penting untuk orang tadi belum tentu penting untuk kita. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak. Saya ambil garis tengahnya, tidak boleh memaksakan kehendak. Bapak Ibu, saya mengalami langsung bersama Bapak Ibu, kita menghadapi anak, itulah yang kita alami setiap hari. Ketika seorang anak dengan keyakinannya, budayanya yang dibawa dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar, hadir ke sekolah, kita bimbing dengan cara yang seperti tadi, juga main intimidasi, main paksa, tidak juga. Karena memang filosofinya seperti itulah kondisi kita. Maka kita mau mencari cara yang lebih halus bagaimana bisa melahirkan budaya yang positif seperti judul materi kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, makna kontrol guru. Ya, ini disampaikan oleh Bapak Tik tadi. Seorang guru tidak dapat memaksa murid karena murid memilih untuk tidak dikendalikan. Maaf, kurang. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disenangi. Setiap anak perilakunya ternyata punya tujuan. Terkadang kita yang tidak paham tujuannya dan sulit untuk meluruskannya. Kemudian penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol yang bertujuan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu. Murid mungkin akan menyadari dan bereaksi terhadap rujukan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi guru bisa melakukan bujukan. Mungkin tadi Bapak kelas 1 sudah langsung dengan ancaman, sini. Bisa saja dengan bujukan, sinilah, atau segala macam. Kritik bisa membuat seseorang merasa bersalah dan memperkuat karakter dengan mengembangkan dialog diri negatif. Suara halus sering digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan negatif. Bapak Ibu, salah satu cara mengkritik mungkin agar tidak terjadi perselisihan adalah menggunakan suara yang halus. Kita sepakati itu. Banyak orang dewasa merasa bertanggung jawab untuk memotivasi murid-murid, namun perilaku memaksa tidak efektif dan dapat menyebabkan permusuhan. Maka kejadian ketika ditanya, siapa guru yang paling kamu benci? Langsung murid keluar nama. Mungkin ya kita tidak usah salahkan murid, kita introspeksi, mungkin cara kita selama ini yang salah. Maka jika ingin kemajuan, perlahan ubahlah sikap dan perilaku dengan mengubah paradigma. Bapak Ibu, kita manfaatkan semester depan, kita sudah kurikulum merdeka, mari kita bahu-membahu saling mengisi bagaimana kurikulum merdeka itu bisa berjalan dengan baik di sekolah kita. Kalau kita tidak mampu, nanti melalui komunitas belajar kita akan ambil narasumber lain yang memang sudah melaksanakan itu demi kemajuan kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang aktivitas. Oke, Bapak Ibu, ada dua teori, stimulus respon dan teori kontrol beserta penjelasan sikapnya. Nah, stimulus respon ini Bapak Ibu ada yang ingat, ini adalah teori belajar yang dikemukakan oleh Ibu Agama. Ingat Bu, stimulus respon. Kemudian selain stimulus respon ada trial and error. Tokohnya adalah Thorndike Pak ya. Thorndike ini nama tokohnya yang membawa teori stimulus respon. Jika ada stimulus, maka akan ada respon yang muncul. Ini dia realitasnya, bahwasanya kita itu semuanya sama. Karena Bapak Ibu, beberapa teori belajar itu banyak melakukan riset menggunakan hewan. Karena mereka menganggap manusia ini sebenarnya adalah hewan yang memiliki akal. Jadi mereka risetnya menggunakan hewan, simpanse, kucing, dan lain sebagainya. Jika sudah berhasil, baru dipakai oleh manusia untuk eksperimennya.
Tapi di sini ada lahir teori kontrol yang dibawa oleh Glasser, mengatakan bahwasanya realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian bisa kita baca-baca bersama Bapak Ibu dari atas sampai bawah, perbandingannya di sebelah. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau ditanya pendapat kita masing-masing, kita lebih condong dihargai di posisi yang mana? Apakah di kanan atau di kiri? Karena Bapak Ibu sudah sepakat, kita sepakat. Teori kontrol lah yang lebih memanusiakan manusia. Karena di sini stimulus respon ini di sini menggunakan, kalau saya tidak bilang saya, simpansi. Nah, karena memang simpansi adalah primata yang mempunyai kemiripan dengan manusia. Kita lanjut. Ada makna kata disiplin. Bapak Ibu, satu kata untuk disiplin. Kalau bisa ini memberikan komentar. Ibu kelas 6. Disiplin itu apa, Bu? Simpel aja. Tepat waktu. Pak Tik, disiplin sama. Kira-kira melaksanakan peraturan. Oke, Bapak Ibu, kita buka. Kata disiplin dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dihubungkan dengan hukuman, ya kan Bu? Disiplin, kalau nggak disiplin pasti imbasnya hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Mungkin kita saat selama ini udah cukup, kita langsung lompat yang terakhir. Kita abaikan langkah-langkah yang ada, dan mungkin memang kita belum dapat informasi itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau sudah anak kita harus disiplin, bahwa kesannya anak-anak tidak nyaman, karena efek di belakang itu pasti ada hukuman. Mari kita ubah paradigma itu. Ki Hajar menyatakan pentingnya disiplin diri yang berakar dari motivasi internal untuk menciptakan murid yang merdeka. Karena motivasi eksternal berasal dari luar dan tidak berlangsung dalam jangka panjang. Kita tidak menafikan Bapak Ibu, murid kita banyak. Mungkin ada yang harus dengan paksaan, ada yang sudah lahir motivasi internalnya untuk disiplin. Sakit bagaimanapun dia tetap harus sekolah. Bahkan sampai sekolah oyong lagi, tumbang lagi. Kita telepon mamanya, sudah dimarahi Pak di rumah, jangan sekolah. Sampai kita seperti itu. Berarti anak seperti itu harus kita apresiasi, karena motivasi internalnya untuk disiplin itu sudah lahir, tanpa harus ada motivasi eksternal, baik dari orang tua maupun guru. Disiplin ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, disiplin ini agar bisa keluar motivasi dari dalam diri, sebaiknya kita awali dari memperkenalkan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya universal itu menyeluruh. Iya, menyeluruh itu bagaimana? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Semua agama, semua budaya, semua suku menerima hal itu. Itulah nilai-nilai universal. Di sini terdapat beberapa nilai-nilai yang menjabarkan nilai kebajikan, tapi saya condong masuk ke poin ketiga. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ya, kita kembali tadi ke kodrat alam dan zaman. Anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ya, jadi kita di sekolah ini bagaimana membentuk karakter anak itu mengarahnya kemari.
dengan nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, kita akan coba nanti apa yang kita dapat ini, kita sama-sama menjadikan ini budaya, karena sebuah budaya itu lahir dari sebuah kebiasaan dari sebuah komunitas. Nah, maka komunitas sekolah kita akan kita coba untuk kesana arahnya. Motivasi perilaku manusia ini ada tadi yang eksternal dan ada internal. Yang eksternal itu Bapak Ibu pasti tidak terlepas dari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak bisa disiplin, tapi motivasinya biar aku tidak dihukum. Kalau itu pasti jangka waktunya tidak panjang. Ketika contoh Bapak Ibu jumpa di hari Selasa, tiket ibu agama keras, dan bukan keras, tegas, anak-anak sering dapat hukuman. Ketika hari Selasa mereka bisa disiplin. Masuk nanti hari Rabu jumpa sama saya, jadi Pak agama orangnya bisa dinegosiasi. Hari Rabu disiplinnya berkurang karena memang dia eksternal. Tapi kalau dia internal, dia jadi orang yang apa yang mereka inginkan, hargai diri sendiri. Tanpa ada guru pun mereka bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Itu tidak murid kita, murid di dalam kita lah. Mungkin menuju ke sana arahnya masih sulit Bapak Ibu, karena memang kita tidak bekerja sendirian. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, kira-kira di sini ada satu kata yang tidak saya masukkan. Biasanya hukuman itu bersanding dengan, kalau hukuman sanksi pasti sama, sandingan hukuman. Kalau anak yang baik, yang jahat, yang buruk perilakunya kita hukum. Kalau yang baik, iya ada ribuan penghargaan. Tapi di sini saya tidak masukkan, karena nanti kita mau bahas kekeliruan kita selama ini. Mungkin saya memandang itu sudah keliru. Mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu ya. Hukuman yang mungkin gambarnya sudah mencerminkan bagaimana ekspresi anak dengan apa yang sudah dilakukan oleh bisa dikatakan orang tua atau orang dewasa. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik dan psikis. Murid akan tersakiti oleh kata-kata ataupun perbuatan. Jadi garis merahnya adalah hukuman itu adalah terencana, tiba-tiba, dan tidak ada terlibat murid di situ. Hak mutlak milik guru. Itu sih jelas 100% dengan guru. Tidak ada A, tidak ada B, murid harus ikut. Konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi yang sudah disepakati antara murid dan guru, di mana konsekuensi sudah dijelaskan sebelumnya. Konsekuensi diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Guru memantau sikap murid secara konsisten. Bapak Ibu, dari pengertian, bisakah kita tarik perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Saya Bu, apa di sini yang garis benang merahnya perbedaan Bu? Oke, guru punya kuasa. Sudah ada kesepakatan. Iya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau di posisi kita sebagai anak murid, kita lebih dihargai yang di mana? Konsekuensi.
Ya Bapak Ibu, satu hal kita rubah uh, hukuman menjadi konsekuensi. Tentunya kita harus bertambah tugas kita. Bagaimana kita mengatur kesepakatan dengan murid, libatkan mereka untuk mengatur apa konsekuensinya. Pertanyaan untuk hukuman dan konsekuensi, ayo kita jawab bersama. Memilih bentuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan coba baca, bahas, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman semua itu. Hukuman Pak? Oke. Kita akan coba Pak. Ternyata Bapak Ibu, di sini kita bisa golongkan ini sebagai konsekuensi. Apa garis merahnya? Garis benang merahnya adalah antara yang dilakukan dengan kesalahan yang terjadi itu memiliki hubungan. Contoh, dia terlambat. Apa yang kira-kira bisa membuat mengingat jangan terlambat? Itu contohnya, kan ada hubungannya Bapak Ibu. Maka dia menulis. Saya coba tulis Pak. Nah, maka bisa tergolong ke dalam konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Jelas, tidak ada korelasinya Bapak Ibu. Terlambat suruh lari. Kecuali dia terlambat pada jam penjas. Kalau jam penjas itu masih bisa tergolong konsekuensi karena sekalian pemanasan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini hukuman. Iya, coba Bu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oh, ada dua apa ini? Dua haluan itu. Satu hukuman, satu konsekuensi. Coba pakai dulu alasan. Karena pertama itu sudah disepakati harus warna hitam. Itu ada sebab akibatnya dia tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, maka dia diberi hukuman sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Oh, itu melepas sepatu itu udah disepakati bersama. Itu alasannya ya, Pak Yunus ya. Makanya jadi konsekuensi. Kalau ibu agama memandang ini sebagai hukuman, kita buka Bapak Ibu. Ya, ini adalah hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Berarti konsekuensi itu arahnya lebih positif Bapak Ibu. Kita menanamkan bagaimana anak mengatasi masalahnya. Jika anak memakai sepatu tidak sesuai dengan peraturan sekolah, kira-kira kalau hukumannya, bahasanya ini hukuman yang mendidik, konsekuensi. Apa kira-kira bisa kita berikan? Izin Pak. Iya Pak. Ini Pak. Ini kedua-duanya ada plus minusnya. Iya Pak. Kami pernah terapkan ini di Kosovo dan berhasil Pak. Dan berhasil. Apa alasan berhasil? Yang pertama, pola pikir masyarakat mendukung apapun yang dibuat oleh sekolah. Yang kedua, personil sekolah itu semua mendukung Pak. Pola pikir personil sekolah itu mendukung. Maka kami di 04 itu Pak, kami tidak pernah menghukum siswa. Tidak pernah. Hukuman anak sendiri Pak yang menentukan. Apalagi kira-kira yang tepat untuk saya tutup sampah Pak, saya siram bunga Pak, saya tutup kamar mandi, silakan. Kami tidak pernah pukul Pak. Di 04 ya, kami pernah terapkan ini dan berhasil sampai ketika saya mengkasih ke sini. Nah, kemudian
Kalau tadi memang anak itu harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya pernah ketika saya di SMP 5, saya menjabat 3 tahun kepala SMP 5. Pada saat itu karena SMP 5 itu masih baru, saya harus tanamkan bahwa SMP 5 ini harus seperti ini. Memang alhamdulillah Pak, 3 tahun itu sudah sampai ke provinsi. Nah, setelah berganti kepala sekolah Pak Ali Imran, jadi pada saat itu ada guru mengarahi anak-anak rambutnya panjang. Apa kata Pak Ali Imran? Biarkan mereka berkreasi sesuai dengan keinginannya. Apa yang terjadi? Rambut anak-anak panjang. Memang dalam hukum, dalam peraturan, gak ada yang mengatur rambut ini harus pendek. Pendidikan gak ada yang mengatur itu. Itu hanya dibuat oleh etika sekolah saja. Namun aturan secara tertulis itu tidak ada. Pertanyaan, apakah memang etika sekolah itu seperti itu? Ini sebenarnya banyak dituntut oleh masyarakat itu. Anak saya rambutnya panjang dipotong, anak saya rambutnya gini sudah cukup pangkas. Tapi di Jakarta di sekolah-sekolah ternama di Medan anak-anak rambutnya panjang-panjang dibiarkan. Gak ada Bu. Jadi supaya jadi catatan bagi kita, tidak ada aturan yang mengikat anak-anak rambutnya harus pendek laki-laki. Ini pernah terjadi di SMP 5. Ketika Pak Ali Imran baju tidak dimasukkan, jadi kesannya urakan. Masyarakat protes. Nah, lalu apa kendala kita di 03? Banyak kendala di 03. Yang pertama, masyarakat kita kurang mendukung. Yang kedua, kita pun personilnya juga kurang mendukung, karena kita pun kurang patuh dan kita juga kurang paham apa aturan itu. Baru kita juga kurang disiplin. Nah, sehingga kita sulit untuk menerapkan ini. Tapi kalau kita, karena kalau kita guru, kita harus gurunya aja nggak disiplin. Jam belajar keluar aja, bolak-balik aja. Pikirannya nggak di sekolah. Bagaimana dengan anak-anak? Anak itu untuk gurunya. Itu Pak, ini bagus. Nah, kalau misalnya kita di sekolah ini kita buat apalah kira-kira hukuman yang cocok untukmu. Saya siram bunga baru disiram oleh kelas yang lain. Gak mungkin disiram lagi, sementara bunga kita bunga yang ini. Saya ngutip sampah baru dikutip. Saya cabut rumput, baru dicabut aja rumputnya. Kalau di kelas 4 kan lebar. Ada jalan. Ada saja. Hukuman itu ada saja dan kamar mandi juga banyak di sana. Sehingga memang jauh dari itu. Maka ketika kita ingin menerapkan ini, pertama Pak, kesulitan pertama ya kita sendiri sebagai insan pendidik itu sendiri yang harusnya betul-betul kita harus merubah mindset kita dulu. Itu. Kalau kami Pak udah kami laksanakan ini Pak di 04. Kalau saya nggak terkejut dengan ini. Gitu Pak, karena kami pernah laksanakan apa yang Bapak sampaikan ini. Nah, bisa kan kita coba? Bisa. Jika kita siap. Karena kita belum siap. Makanya kemarin Pak, ketika saya ingin merubah visi dan misi, kan saya sosialisasikan dulu. Jauh-jauh hari saya sosialisasikan dulu. Ke depan, visi dan misi kita itu ini. Nah, ini Pak kuncinya di guru. Guru itu kan akan sesentuh dong. Nah, kalau kita menyuruh anak menyapu, contohkan. Kalau kita menyuruh anak ngebal, contohkan. Kan gitu. Nah, itu. Ini mending Pak kita di sini. Datang nggak ada yang marah-marah anak murid. Di perlabian ada Pak. Sudah dia terlambat, datang dia marahin anak murid, gonggong-gonggong Pak. Saya bilang, ibu baru datang gonggong-gonggong ibu. Asal bahasa saya Pak. Di sini kita nggak ada. Kalau terlambat diam. Kalau di perlabian bedanya itu Pak. Ada itu Pak. Sudah datang terlambat, digonggong pula anak murid dimarahin. Saya marah Pak. Kan gitu kan. Nah, jadi kita di sini Pak, kendalanya yang pertama masyarakat kurang mendukung. Tapi bisa Pak kita laksanakan? Bisa. Sepanjang kita siap. Ini guru kita nggak siap Pak. Orang datangnya jam 2 lonceng, baru sampai sekolah, pulang mau cepat-cepat. Kan gitu. Kalau anak murid ini mudahnya ini Pak, dia ikut gurunya ini, ikut guru. Nah, kemudian gurunya duduk aja di kelas. Guru kan nggak seperti itu. Nah, ini gurunya duduk aja di kelas. Itu mati-mati murid pula itu. Kan? Gak diperiksa anaknya. Kalau anaknya sedikit. Nah, itu. Jadi Pak, ini sebenarnya apa yang Bapak
siang hari ini sudah kami lakukan Pak di 04 dan berhasil karena kami semua mendukung. Itu Pak. Jadi di sini kita sedikit tapi sulit. Kalau ini kuncinya ada sama guru. Kalau guru siap jadi nih Pak. Mudahnya kita di sini Pak. Anak-anak kita ini mudahnya nih Pak. Mudahnya di sini. Saya terus terang ya, mudah anak kita ini di sini. Walaupun orang tua orang mendukung, kalau kita siap jadi nih Pak. Nah, maka di sini kalau menurut saya hukuman itu perlu karena hukuman itu bagian dari pendidikan. Ada kok guru itu mengajar, mendidik, melatih, mengasuh, menilai, menghukum, memberi hadiah. Menghukum itu tapi hukuman yang dia tentukan sendiri, yang sifatnya mendidik. Jadi nggak ada mukul rompok itu nggak ada. Nah kemudian kesalahan kita, termasuk saya, karena saya pernah begitu. Saya sering, kan? Ketika di halaman, ternyata apa yang kita lakukan itu salah. Walaupun saya lakukan itu ya, saya salah. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama berubah. Saya teruskan saya salah saya. Apa yang saya salah? Anak itu kita marahi di depan umum. Anak itu kita jas. Kau begini, ini begini. Itu salah besar. Saya salah. Nah, saya salah. Anak itu sudah kita jas duluan. Di depan sini, di depan kawan-kawannya. Itu kan mempermalukan dia nih. Depan teman-temannya adalah salah satu dari bagian membunuh karakter. Pembunuhan karakter anak. Saya salah, saya sadar itu. Tapi karena pada saat itu setan sedang berada di sini, itu salah. Itulah dia. Nah, jadi itu tadi Pak. Banyak rata-rata kita salah di situ semua kan. Nah, itu rupanya nggak boleh menjudge anak di depan teman-temannya. Nggak boleh, salah itu. Kau gini. Pokoknya salah itu. Nah, itu Pak. Jadi kalau kita ini, yang ini bisa mudah kali. Nah, kenapa? Buktinya anak-anak kalau bagi sayang sini nak, datang dia. Yuk kita kutip ini kita punya gampang ya anak-anak kita. Iya. Dengan bahasa yang sangat lembut. Walaupun Pak, ketika saya memanggil anak-anak dengan kata-kata saya, ada Pak guru menahan protes saya. Guru menahan Pak. Pak, kenapa manggil anak harus begitu? Ya saya begitu. Karena anak itu harus kita sayangi. Apa memang harus begitu? Iya. Guru menahan loh Pak yang protes saya. Pada saat itu saya di 04. Nah itu rupanya sama anak-anak ini memang ya kadang-kadang saya tantangkan. Nah tapi memang harusnya ya memang seperti itu. Kita harus lembut anak-anak. Karena kan sifatnya kita ini kan bukan cuma membujuk pun iya di sana. Nah itu Pak. Jadi yang Bapak sampaikan itu bagus dan harus bisa kita terapkan. Harus. Kuncinya ada sama kita guru ini. Kalau anak-anak mudanya itu kuncinya itu. Dan kami di 04 sudah kami laksanakan ini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak masukannya. Ini sudah bersumber realita ya Bapak Ibu. Tadi kita di awal sudah bahas hukuman itu adalah ada, tapi adalah cara terakhir. Tapi kalau bisa tidak dilaksanakan ya kan? Itu dia. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu kita lanjut. Ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, bisa kita lihat. Ini ada hukuman, perincian, konsekuensi dengan penerapannya. Tapi di sini kita lihat, di sini ada mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Di sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Maka konsekuensi ini walaupun sulit Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tapi memang inilah tuntutan kita menghadapi anak yang saat ini sudah luar biasa. Kalau kita lihat Bapak Ibu usia SD, kita mungkin alami kenapa bisa terjadi pergeseran budaya anak SD kita dulu saat kita dengan yang sekarang ini. Tentu kan banyak faktor. Maka kita sudah tidak bisa berasumsi guru-guru caranya seperti ini. Itu sudah tidak sesuai. Maka kita harus mencari cara yang lebih sesuai dengan kondisinya saat ini. Izin Pak, ini buat kita semua ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Semalam di Taman 2, saya dengan ibu kelas 3 yang dengar langsung. Oh,
ini apakah dia merasa dia paling hebat atau merasa dia paling super atau apa? Dia nggak bisa berbaur dengan teman-temannya. Dan dia nggak sadar ketika dia teleponan, dia di belakang saya dan di belakang itu kelas 3. Dia bilang ke temannya, katanya teman-teman saya tidak bisa menerima saya, tidak mau bergabung dengan saya. Itulah kira-kira dia ke teman-teman yang lain ini nggak bisa, kan gitu kan? Nah pertanyaannya, yang nggak bisa itu temannya atau dia? Jadi ini Bapak Ibu, ini yang seperti ini, itu kan namanya gap ya. Mungkin dia yang membuat garis, teman-temannya nggak buat garis. Ini tadi saya tengok murid-murid kita ingat seperti itu. Yang Islam yang Kristen itu bergandeng tangan, yang suka apa bata Cina atur tutup dan lain-lain ya. Tapi semua di zaman dulu saya sama guru kelas 3 loh. Saya dengar itu. Dengan ibu kelas 3 nyata Pak. Bahkan ibu kelas 3 bilang, hei, kau di sana, kau bergabung, jangan kau bergabung, kau jangan di sini. Ibu kelas 3 itu bilang, tak kenapa saya berdua di situ. Oh, dapat ini gitu kan. Nah itu jadi ini Pak masuklah di situ. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berarti dia tidak bisa menyesuaikan. Nah kemudian satu lagi. Nah ini kita guru. Mau bagus mau buruk ada pengaruh yang datang sama kita. Ya, apakah dia pengaruh eksternal atau internal? Pengaruh pimpinan pun bisa membuat semangat. Pengaruh teman sejawat pun bisa. Pengaruh keluarga pun bisa. Bisa memotivasi dan bisa merusak. Kan itu kan? Nah jadi begini, andaikan saya kalau salah saya bertindak dan kalau salah sekian Bapak Ibu menegur saya. Misalnya saya salah membuat kebijakan, saya takut. Udah, kalau itu menjadi penghambat Bapak Ibu untuk memotivasi, itu ya. Saya sampaikan ini ke Bapak Ibu pada hari ini, nggak usah takut. Saya salut lah sama media mudahnya, Bu Elisia Haan, rajin itu menurut saya, karena saya manusia biasa. Yang kedua, jika itu sebuah kebaikan, mau dari mana pun motivasinya bawa. Tapi jika itu sebuah keburukan, walaupun dari suami dari istri bilangkan. Jadi ingat, kalau kita di sekolah tinggalnya sekolah bisa contoh Pak agama misalnya. Oh Pak, Bapak jangan begini, buang. Nah nanti ibu kelas 1 dulu gitu kan. Oh Ma, Bapak jangan begini, buang. Ini supaya jadi. Kan betul kan Pak? Betul ya Pak? Nah itu, jadi pengaruhnya yang positif aja. Oke Pak, lanjut. Oke Pak, terima kasih. Jadi terkadang ada kesalahan anak dalam menentukan keadaannya. Iya. Nah, jadi lebih cenderung dia mengarah ke ambil sisi yang negatifnya. Dan mungkin itu salah satu kita yang mendidik orang itu. Nah, kita sering ambil negatifnya, memandang sesuatu negatif terus. Nah, jadi anak terbiasa dengan itu. Nah, kita introspeksi ambil ke diri kita. Nah, ini yang ketiga, tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Inilah restitusi yang dikembangkan. Ya, restitusi itu secara bahasa Pak ganti rugi Pak ya. Ya, ganti rugi. Apa yang diganti dan ganti terhadap kerugian? Nah, ini dia. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen buku dosen 2004 dikeluarkan pernyataan ini ya. Restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan pemulihan diri. Tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan, ditekankan motivasi intensif. Pendekatan restitusi dalam pendidikan memungkinkan guru mengajak murid berbuat salah, menciptakan kesempatan pertumbuhan pribadi positif sesuai prinsip solusi menang-menang oleh William Glasser. Jadi Bapak Ibu, terkadang dengan kita menghukum akan terjadi posisi win-loss. Guru berkuasa, oh aku menang, aku suruh kamu uji kau bantu. Murid merasa salah, kalah, maka akan muncul kalau tidak ada teman yang bagus bisa jadi permusuhan, dendam sama guru. Tapi di restitusi ini, bagaimana kita mengganti kesalahan itu dengan hal yang lebih baik untuk memperbaiki diri anak. Jadi solusi agar terjadi win-win, menang dan menang. Gurunya menang, muridnya lebih bagus dengan restitusi yang kita buat. Pak, berarti yang selama ini saya lakukan di 04 salah itu kalau berdasarkan ini.
ada Pak meja belum dicat. Dokter dia anak putar ke kebun. Putar itu Bapak ternyata bawa ya anak kebun pulang catanya. Meja ini coret-coret, siapa tahu orang tuanya saya suruh mencat. Berarti salah itu ya Pak. Kalau berdasarkan ini ya. Kan? Artinya Pak, mungkin karena orang tuanya Pak di situ salahnya. Tapi kalau anaknya, nah, karena kan yang bertindak di sekolah itu anaknya kan begitu kan. Iya. Kalau anaknya tadi mungkin yang kita suruh untuk mengajar, Itu nggak salah Pak ya. Iya Pak. Karena orang tuanya saya Karena suruh. orang tuanya Pak. Pada saat itu tujuan saya supaya anak orang tuanya tahu lapor pada Kelakuan anaknya betul Pak. Nah, itu salah dulu ya. Iya. Berarti kalau menurut ini salah itu. Artinya Pak, kita memang cara kita ini. Niat kita sudah sini ke arahnya Pak. Mendidik anak. Mungkin melibatkan orang tua caranya seperti itu. Orang tuanya suruh. Tapi ternyata hal tersebut kurang ngeresap nanti ke anak. Karena bukan anak yang langsung yang melakukan. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan hukuman dan konsekuensi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, tidak ada di sini dendam, permusuhan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi sifatnya menawarkan mana anak yang lebih merasa dihargai caranya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri, menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Artinya Bapak Ibu, di restitusi ini kita lebih banyak untuk bagaimana merefleksi, tidak memandang suatu permasalahan berdasarkan sudut pandang kita saja. Kita bisa meresapi kesalahan itu di posisi pelaku. Apa motifnya? Supaya cara yang kita ambil itu posisinya tidak merugikan dia, bahkan menguntungkan dia. Dalam artian menguntungkan terjadi perbaikan perilaku. Berarti harus PTK ya Pak. Seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Sejalan untuk perkembangan seperti itu Pak. Ya ini dia Bapak Ibu, ada dua identitas anak. Ada gagal, ada sukses. Identitas gagal itu banyak kita lahirkan dari hukuman. Walaupun ada beberapa hal yang memang niat kita untuk bagus, tapi inilah dia Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman. Walaupun korban mendapat keadilan, tapi ada juga yang efek selanjutnya muncul dendam dan sebagainya. Sementara untuk identitas sukses lahir dari disiplin, ada dua, konsekuensi dan restitusi. Namun di sini konsekuensi hanya kita memberikan nilai netral, artinya mungkin konsekuensi ini bisa kita pakai Bapak Ibu kalau kita mengajar di SMA. Anak sudah pola pikiran luar biasa tinggi, dia bisa memilih menentukan. Tapi kalau untuk kita di SD, apa yang bisa kamu lakukan? Dia pun bingung, maka kita pun sama-sama bingung. Nah, mungkin restitusi inilah Bapak Ibu yang bisa kita terapkan, memberikan pilihan kepada anak, kemudian mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan dan lain-lain sebagainya. Maka restitusi ini dipandang sebagai cara membentuk identitas murid menjadi sukses. Pak, jadi begini kan kasus di kelas 3 beberapa waktu yang lalu, siapa namanya yang ponakan sama apa? Siapa Bu? Bukan yang ponakan sama Arti sama kalau yang ngomong aja itu siapa namanya? Yang ngomong Sandy kan? Nah, ketika Riti melakukan kesalahan, pada saat itu kan ada 2 orang anak. Rupanya dia kan karena dia takut dengan saya, padahal saya udah bilang kalau mau jujur bapak tidak marah. Tapi kalau tidak jujur bapak marah. Tapi kan dia bertahan pada saat itu dan akhirnya setelah bukan saya yang menangani dia mengaku gitu. Nah pada saat itu saya marah Kak. Tentu kan saya marah. Berarti salah itu menurut ini tuh ya. Karena pada saat itu sebenarnya kita ingin anak itu jujur ya. Kalau dia kita sudah bilang kalau mau jujur memberi tawaran ya. Iya, bapak tidak marah. Iya. Tapi kalau tidak jujur bapak marah. Rupanya karena dia takut, dia nggak mau. Nggak mau jujur padahal dia melakukan. Setelah guru lain yang menangani, dia ngaku saya tadi takut dengan pak kepala Pak. Nah, jadi mungkin kalau setelah
lampu hijau, dia pun merasa ketakutan. Padahal pada saat itu setelah itu saya menawarkan, jika kau jujur, bapak tidak marah. Tapi jika kau tidak jujur, bapak akan marah. Tapi anak ini karena sudah dilihatnya saya, dia tetap ketakutan, tetapi dia mengatakan tidak. Nah, tapi ketika guru lainnya masuk, dia jujur. Terus ditanya, tapi kenapa waktu ditanya Pak, kalau nggak jujur saya takut. Nah, jadi yang salah siapa? Saya lah itu yang salah kan? Karena dari awal saya sudah marah kan? Jadi mungkin Pak, ternyata nada suara juga bisa berpengaruh Pak. Iya, berpengaruh. Nah, itu kalau melihat ini ya. Padahal yang kita kasih adalah tawaran, Iya. tapi dengan suara yang keras seolah-olah menjadi ancaman. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Ya, ini dia Bapak Ibu penghargaan. Ternyata dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, selama ini saya pribadi kenal hanya dua, hukuman, penghargaan. Hanya dengan itu, penghargaan untuk bisa memotivasi anak. Tapi ternyata setelah saya mempelajari ini, paradigma saya sedikit berbeda tentang penghargaan. Ketika kita sering memberi janji hadiah untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab, kita sebenarnya mengasumsikan bahwa mereka tidak akan melakukannya tanpa hadiah. Iya. Setuju Pak ya? Seakan-akan bahwa dia melakukan itu hanya untuk mengharapkan hadiah. Jika tidak ada hadiah, dia tidak akan melakukan itu. Maka pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kita lihat bahwasanya hadiah ini penghargaan efektif dalam jangka pendek, namun berulang dapat menyebabkan ketergantungan dan hilangnya motivasi intrinsik. Penerima penghargaan bisa kehilangan kesadaran atas tindakan baik yang dilakukan. Jelas Bapak Ibu, jangka panjangnya karena sering dapat hadiah, ketika suatu saat kita butuh tidak ada hadiah, habis perilakunya berbeda dengan seperti yang biasa dilakukannya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan dapat mempengaruhi perilaku seorang, namun memberikan penghargaan secara konsisten diperlukan untuk menjaga perilaku yang diinginkan. Orang yang diberi penghargaan untuk berhenti merokok atau diet mungkin tidak akan berhasil. Ya, jadi Bapak Ibu, terkadang penghargaan yang kita lakukan jika caranya salah, maka itu tidak efektif. Orang di sini mencontohkan diet dikasih penghargaan, sementara yang dilakukan dia jadi badannya wow, itu hal yang sudah asik juga kan itu penghargaannya apa kira-kira. Nah, jadi mungkin apa yang kita berikan sebagai penghargaan harus kita pikirkan ulang agar menjadi lebih efektif dan jangka panjang. Penghargaan dalam merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan di depan orang banyak, orang lain bisa merasa iri dan tidak menyukainya. Pemberian penghargaan berlebihan dari seorang guru bisa membuat murid hanya berusaha untuk menyenangkan guru dan tidak jujur. Penghargaan bisa menciptakan persaingan di kelas dan kecemasan, serta membuat orang berhenti mencoba jika merasa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Berarti memberi piala pada saat naik kelas itu, kalau Oke. kurang ini juga Pak. Itu dia Pak. Iya. Itu dia. Kalau menurut kalimat itu, padahal tujuan kita memotivasi, ternyata ini salah kan? Ternyata Pak, ada terlahir hubungan yang tidak harmonis antara teman ketika seseorang mendapat piala, yang satu bilang melenggang tidak bawa piala. Nah, tapi begitu pun kita harus bisa pahami dulu posisi dulu permasalahan. Penghargaan itu sesuai tidak kita berikan itu. Tapi kalau keseringan Pak ya, kalau keseringan bisa jadi perlu kita pertimbangkan Karena lagi. di 04 sampai sekarang jadi bumerang itu Pak. Seperti itu Pak. Saya tinggalkan sampai sekarang malah itu bumerang itu. Nah, sudah biasa dalam penghargaan Pak kan, ketika jumpa yang tidak memberikan itu, padahal penghargaan bentuknya bisa berbeda-beda. Itu loh sampai sekarang Pak. Nah, seperti itu Pak ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Seorang murid diberikan penghargaan karena sebuah keberhasilannya, bisa membuatnya menjadi anak yang sombong. Dengan penghargaan yang diterimanya membuatnya mengalami penurunan kualitas pribadinya. Dengan piala dia merasa bangga, dia sombong. Nah, tanpa dia sadari kualitas pribadinya sudah menurun. Anak itu dalam piala tapi kok sombong kali. Nah, jadi kita memandang udah sedikit agak. Nah, oke Bapak Ibu, kita break sejenak.
ajak kita lanjutkan kembali nanti. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut mau materi. Memang dalam sedikit lagi waktu kita tidak memberikan absen kita setengah jam, atau mungkin ini tidak sampai setengah jam. Kita lanjut Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Saya sangat meresapi dan mengambil kata-kata yang pernah diucapkan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya Bapak Ibu, keberhasilan anak ada campur tangan kita. Bahkan kegagalan anak juga bisa jadi campur tangan kita sendiri. Kita yang membuat anak gagal. Jadi terkadang di dalam kehidupan sehari-hari, jika di sekolah, ke aktivitas kita sehari-hari, kita tidak memungkiri akan menjumpai seorang anak yang melakukan hal yang tidak diinginkan, bukan hal bersalah ya, hal yang tidak diinginkan, yang kurang sesuai dengan nilai yang kita yakini bersama. Tapi Bapak Ibu, selama ini kita akan melakukan respon cepat, jumpa hal itu cepat, kita kasih solusi yang terkadang kita tidak pikirkan efek ke depannya, apakah itu baik untuk anak ataupun buruk untuk anak. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya coba kita awali dulu kebutuhan dasar manusia. Artinya setiap manusia akan melakukan hal apapun. Bisa jadi hal itu benar, bisa jadi hal itu salah untuk memenuhi kebutuhannya ini. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ataupun survival. Berkaitan dengan kesehatan, makanan, rumah, kebutuhan biologis. Ini kita ambil contoh Bapak Ibu, makanan. Kita ambil yang terjadi di sekolah kita. Kira-kira Bapak Ibu, seorang anak yang merasa lapar, tidak sarapan pagi, perutnya nyesek, lapar, diambilnya makanan temannya, dimakannya. Dalam hal ini, apa yang kita lakukan? Ketika ada pengaduan dari teman yang kehilangan makanan, Bu, makanan saya dicuri oleh si A. Panggil anaknya, panggil. Apa yang akan kita lakukan? Jadi kejadian si dulu lah ini. Waktu makanannya diambil sama siapa? Katanya dia lapar, diambil. Ya, sama si Kobus. Jakobus. Iya. Saya langsung terbayang Pak ke situ. Ternyata yang dilakukan anak itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia pun lapar, hanya saja dia tidak punya kemampuan untuk mencari cara yang baik. Dia dapat cara yang gue yang penting bisa dihajar untuk kawannya. Maka dalam hal ini kita harus tahu, oh ternyata dasarnya ini, ayo cari solusinya, ajari anak yang baik untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Itu ya, menghukumnya atau memberikan pembinaan kepada anak itu jangan lari dari konteks kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kemudian kebutuhan merasa diterima. Seorang anak ketika, atau tidak anak lah, kita saja Bapak Ibu, ketika kita tidak merasa diterima di suatu kelompok, padahal kita sudah berusaha, tapi tetap tidak diterima, apa yang akan terjadi? Mungkin respon yang kita buat adalah hal yang negatif, lari, membangkang segala macam. Ketika memang posisinya kebutuhan dasarnya tidak dia dapatkan, maka dalam menyelesaikannya itu kita berangkat dari hal ini. Jangan lari dari konsep kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya.
Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan berarti kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi kebebasan di sini terkadang Bapak Ibu ini ambigu, bisa artinya liar. Maka di sini kita kunci kebebasan ini, contoh diperumpamakan dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak ini juga sebenarnya ingin pilihannya itu, kemauan dia itu didengarkan oleh guru. Nah, didengarkan oleh guru, kemudian pendapatnya itu bisa diterima, kemudian dia diberi kebebasan untuk mencoba hal-hal yang baru. Tapi terkadang dengan ketidaksiapan kita merancang pembelajaran, hal itu terabaikan. Akhirnya kebutuhan kebebasan dia tadi tidak terpenuhi, caranya menyimpang. Mulailah ribut, tendang meja, pang, kejadian. Nah, jadi ini juga harus kita perhatikan, kebutuhan kebebasan untuk berekspresi. Kebutuhan akan kesenangan, fun. Manusia ternyata butuh senang. Anak bernyanyi, itu memang kebutuhannya mau senang. Ekspresi dia untuk bergembira senang dengan bernyanyi. Tapi sebagai seorang guru jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Jadi aktivitas-aktivitas menyenangkan itu Bapak Ibu ternyata sangat penting agar pembelajaran kita tidak monoton. Saya salah satu yang menyadari ini. Karena terkadang menurut saya pelajaran agama itu memang harus belajarkan serius, tidak bisa main-main. Tapi hal itulah yang membuat bosan. Maka saya sampai saat sekarang ini berpikir bagaimana menanamkan keyakinan tentang keimanan dengan hal yang menyenangkan, fun, gembira. Saya masih berpikir. Dan ini memang satu keharusan yang harus saya capai. Nah, ya, Bapak Ibu, anak-anak juga mau senang. Tidak ada anak-anak yang mau susah. Kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan, keahlian, pengakuan atas prestasi, mendengarkan dan harga diri, meliputi keinginan untuk dihargai, berprestasi, kompeten, diakui, dihormati, serta memiliki pengaruh, termasuk rasa harga diri dan keinginan untuk meninggalkan jejak. Harga diri, Bapak Ibu. Ini hal kebutuhan dasar ini memang menyangkut harga diri. Hal terburuk bisa terjadi, terkadang orang sampai bunuh-bunuhan karena mempertahankan harga diri. Oke Bapak Ibu, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita flashback. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Kemudian kebutuhan merasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Maka jika kedepannya Bapak Ibu untuk refleksi tindak lanjut kita, bisa saja Bapak Ibu, jika nanti kita menghadapi masalah dengan anak-anak di kelas, kita bisa coba tarik kemarin untuk mencari solusi agar tercipta win-win. Kita menang, anak-anak pun menang. Oke Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dasar tindakan yang dilakukan anak-anak yang kurang sesuai tadi, kita harus bisa mencari posisi kontrol guru yang sesuai untuk menuju tadi win-win solution, Pak ya. Posisi yang pertama adalah, ini dia Bapak Ibu. Ya, pertama digambarkan ada ini sepertinya apa nih Pak? Nyanyi atau apa ini? Nah, ini ada bulu asapnya. Nah, ini dia, kita lihat. Yang pertama itu posisi kontrol guru adalah pembuku. Apapun cerita saya akan buku. Yang kedua, pemantau. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Yang keempat, sebagai teman. Menyelesaikan masalahnya itu dia posisikan diri sebagai teman anak itu. Yang terakhir, posisi manajerial. Kita akan kupas Bapak Ibu. Kita akan hayati di posisi mana kita sering menyelesaikan masalah dan kira-kira itu solusi terbaik tidak? Ini dia Bapak Ibu ya.
Yang pertama penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya penghukum ini ada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghati penghukum. Posisi penghukum dengan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Artinya di sini sudah ada menjas ya. Iya. Menghukum dia, ancaman, di situlah dia semua. Murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Balas dendam, ekspresi dendamnya itu dengan melakukan pengerusakan, karena dia dihadapi ketidakberdayaan itu dihadapi dengan cara yang salah, penghukum. Kemudian yang kedua, pemantau. Seorang guru menempati posisi pemantau jika mengawasi perilaku murid dengan tanggung jawab dan konsekuensi. Dengan sanksi, kita dapat juga menjaga hubungan profesional. Berarti kalau kita sudah pakai konsekuensi tadi, berarti kita sudah naik ke pemantau, naik grade kedua. Pertanyaan yang bisa diajukan dalam menyelesaikan masalah untuk seorang pemantau, peraturannya gimana? Berarti di sini sudah melibatkan kita ya, sudah melibatkan anak tersebut. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sudah kita libatkan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Murid diingatkan tentang keterlambatannya oleh guru dan disuruh tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas ketertinggalannya sebagai konsekuensi. Konsekuensi ya. Murid yang melanggar aturan sekolah diberi konsekuensi tanpa emosi berlebihan dari guru. Mereka harus tinggal di kelas selama istirahat dan mengerjakan tugas dengan pengawasan guru. Sekarang kita sering anak-anak kita tahan, siapkan karena kawan-kawannya semua sudah siap. Itu konsekuensi, bukan hukuman, karena ada korelasi hubungan antara itu. Tapi kan nggak boleh Pak. Pada saat jam istirahat itu anak-anak punya hak untuk istirahat. Tapi iya, begini Pak, memang contohnya seperti itu. Kita kan aturannya anak-anak tidak boleh jam istirahat tidak istirahat. Iya. Jadi itu Pak kan kita. Karena istirahat itu kan Betul Pak. Hanya saja ketika anak melakukan hal yang di luar dari kesepakatan kita, ada konsekuensi yang harus dikerjakan dia Pak. Ada konsekuensi yang harus dikerjakan dia. Mungkin ini salah satunya dengan seperti itu. Tahan, kamu terlambat, ayo siapkan dulu baru istirahat. Bisa saja dengan cara yang lain konsekuensinya. Yang paling penting ada kesepakatan antara guru dengan anak murid. Jadi kesannya anak-anak di sini sudah dilibatkan. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini grade yang lebih tinggi. Jika kita guru bisa membuat anak merasa bersalah, berarti kita udah naik kelas. Membuat rasa bersalah itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Artinya anak sudah menyadari sendiri kesalahannya. Kata-katanya bagaimana? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mulailah tertuduh. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Mulailah anak-anak merenung, tertuduh. Di posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dengan posisi kayak gini dia berada di posisi paling bawah. Baru kita tinggal enak Bapak Ibu. Langkah selanjutnya mau bagaimana? Mau dibenarkan atau yang kita angkat? Itu dia. Murid akan merasa bersalah dan gagal setelah mengecewakan guru.
Emosi tertanam di dalam diri karena perasaan tidak bisa membahagiakan orang lain. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dengan posisi kecewa atau lesu. Ya, jadi ini anak-anak tadi yang di pemantau, anak-anak sudah dilibatkan. Di sini anak-anak sudah pakai rasa, iya aku menyadari kesalahan itu. Maka selanjutnya sebagai teman, ini sering saya lakukan dulu waktu saya mengajar di SMK itu. Pengalaman pribadi saya menyelesaikan masalah itu dengan posisikan diri saya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kita hadir sebagai temannya untuk apa? Memancing keterbukaan supaya di dalam guru BK konseling itu ya. Bagaimana cara kita membuat anak itu bisa terbuka kepada kita, salah satunya dengan menjadikan dia sebagai mitra, sebagai teman. Murid merasa senang dan akrab dengan guru, tetapi bisa menjadi tergantung padanya. Posisi teman bisa membuat murid hanya bergerak jika disuruh oleh guru dan tidak berlaku sama dengan orang lain. Artinya contoh seperti ini Bapak Ibu. Saya menyadari itu masih ada kurangnya karena memang ini posisi nomor 4, bukan level tertinggi. Suatu ketika contoh Pak Tik punya kedekatan khusus. Ada anak-anak yang sudah terbuka dengan Pak Tik, anak kelas 3 Bongan Jodoh. Dan sering kita bercerita Pak Tik kan. Ketika ada masalah, turun saya masuk ke situ. Anak-anak mungkin akan menutupi kesalahannya. Tapi ketika masuk Pak Tik yang sudah selama ini dianggap akrab, mungkin informasi yang diterima lebih berbeda. Sama seperti pengalaman yang dialami oleh Pak Kepala tadi. Mungkin anak sudah merasa lebih nyaman untuk terbuka jujur mengaku dengan ibu agama. Bu begini ya, dia sudah menganggap ibu akrabnya, intimnya. Dibanding Pak Kepala Sekolah yang datang mungkin dengan persepsi dia salah, udah mau menghukum. Padahal Pak Kepala Sekolah sudah solusi yang bagus, dilibatkan. Ini tawaran, tapi dengan kesalahan suara nada ya, anak udah pendapatnya yang lain. Ya, nada suara kita ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi ini untuk posisi kita menganggap sebagai teman. Terakhir, manajerial. Seorang manajer dalam pendidikan bekerja bersama murid. Di kelas Bapak Ibu kita manajernya. Kalau kita bisa mendapatkan posisinya, mendorong tanggung jawab dan kemandirian. Melalui restitusi, murid diajak untuk mengatasi permasalahan sendiri dan orang lain, bukan hanya membuat konsekuensi. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Ini contoh, Ibu kelas 6 sudah membuat peraturan kelas 6. Tepat santun, datang tepat waktu. Ini kan sudah tahu anak-anak kita. Ibu kelas 6 sudah bisa. Ketika terjadi sebuah penyimpangan perilaku, apa yang kita yakini? Maka anak-anak sudah bisa mencari sendiri apa yang telah terjadi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita cukup bertanya Bapak Ibu, siapa yang mencari solusi? Anak itu sendiri. Itulah win solusi tadi. Anak pun menang. Belajar dari kesalahan. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi sifatnya semuanya dalam bentuk pertanyaan. Tapi pertanyaan itu akan melahirkan posisi dia. Apakah dia itu dilakukan atau tidak. Terus pada murid, bukan kepuasan guru atau orang tua. Guru sebagai manajer memberi tanggung jawab pada murid untuk mencari solusi dengan bimbingan. Mencari solusi, berarti mencari solusi ini adalah murid, bukan lagi kita.
Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Ya, jadi ada penghukum, kita flashback. Ada penghukum, kemudian ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, yang terakhir adalah manajerial. Bapak Ibu, yuk coba kita refleksi selama ini dalam kita menghadapi anak-anak yang melakukan bahasa kasarnya kesalahan, mana yang sering kita buat antara kelima ini. Saya jujur, untuk teman di sini tidak pernah membuat rasa bersalah. Hanya beberapa anak yang saya anggap dia dari nalarnya tinggi, sudah bisa diajak. Saya lebih banyak cenderung untuk penghukum karena memang tingkat siswa yang kita hadapi. Tapi bukan berarti kita seperti itu saja, Bapak Ibu. Harapannya kita bisa membuat budaya yang baik, kita terapkan yang manajerial yang terakhir. Jadi anak-anak Anda dapat nilainya. Tema terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi dalam menerapkan restitusi, tadi Pak Kepala ganti rugi, artinya anak-anak mendapatkan ganti atas kerugian itu dengan dia memenangkan, mempunyai pelajaran tersendiri yang berkesan. Ini dia ada segitiga restitusi, yaitu strategi untuk membantu murid memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Murid diberi pertanyaan untuk menggali alasan dan konsekuensi dari kesalahan mereka. Ini dia Bapak Ibu segitiganya. Oke. Ada validasi tindakan yang salah. Ini yang pertama kita lakukan. Validasi dulu tindakan yang salah. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan untuk mengapa melakukan itu. Dikasih tahu alasannya kenapa dia memukul, alasan dia mengambil botol. Saya lapar Pak. Oh, berarti anak ini kebutuhan dasar survival tidak terpenuhi. Nah, baru masuk. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira cara efektif, cara yang benar supaya kamu bisa dapat makan itu bagaimana? Apakah harus dengan makan botol kawan? Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Karena dia sudah terbuka kepada kita, sudah menceritakan apa dasar dia melakukan itu, kita stabilkan identitasnya supaya anak timbul kepercayaan kepada kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, supaya dia kuat dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi anak itu tidak jatuh, ayo kita tarik, kita ambil. Nah, semua orang pernah salah, ayo. Nah, dia kan muncul rasa yakin dia kepada guru. Oh, ini bapak ini bukan mau menghakimi saya, ini mau menolong saya. Maka dia akan terbuka. Kalau tadi Pak Enzen mungkin dibuat seperti itu sama Pak kelas 1, mungkin uang 20.000 bisa jadi milik Pak kelas 1 saat itu. Nah, itu dia. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat? Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu, inilah yang akan saya ajak Bapak Ibu melalui komunitas belajar untuk kita budayakan. Ini masih kulit luar ya Bapak Ibu. Ada tahapan-tahapan untuk bisa mencapai ini yang memang waktunya butuh khusus. Makanya nanti di semester depan ada waktu kita di komunitas belajar, ini akan kita kupas satu persatu. Dari mulai disiplin positif, posisi kontrol, dan yang lain-lain yang kita bahas tadi Bapak Ibu. Tahapan segitiga restitusi, ini dia Bapak Ibu. Yang pertama, stabilkan identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, saya juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi ada kata-kata yang bisa kita buat untuk anak-anak itu tidak merasa terlalu jatuh kali. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dengan cara mengatakan kalimat, ya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hari ini, tapi kamu bisa bertahan, kamu bisa berbuat hanya sebatas itu. Inilah
kata-kata yang bisa kita katakan Bapak Ibu menanyakan keyakinan ini tadi yang sudah kita bahas. Baik Bapak Ibu, inilah pengantar dari saya bagaimana budaya positif. Jadi intisarinya Bapak Ibu, selama ini bercerita tentang budaya, contoh saya sendiri pribadi kalau sudah budaya tentu saya melihat budaya pembinaan karakter di sekolah. Tapi ternyata Bapak Ibu budaya punya jangkauan yang lebih luas. Cara kita menghadapi murid itu juga sudah termasuk ke dalam budaya positif. Maka inilah yang harus kita bangun Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf Bu Devi fotonya tidak ada. Saya bingung sama Pak Sori. Iya. Ini pas apa? Hari ini Pak. Iya. Ujian. Bu Devi pas ujian. Iya. Saya pertama tampilkan kita yang pakai busana daerah. Momen apa ini? Oh. Baju Bapak Muda Pak. Bapak Muda. Malah saya lihat ibu kelas 3 nggak ada, ibu kelas 4 nggak ada. Aduh, cuma ini saya pikir. Yang mana Pak? Di sini saya kan nggak ada. Ada Bu. Aduh, ada. Ada di samping ibu kelas 4 yang paling glowing. Pak MJ. Iya, Ini bu kelas 2 aja yang nggak ada. Pas ibu kelas 2 pas ujian. Pas ujian. Jadi secara pribadi saya minta maaf kepada Ibu Devi. Ini kan karena pemilih itu lebih cita-citanya Pak. Ayo Pak. Lebih cita-cita ya kan. Berhasil. Berhasil ya. Pengorbanannya mendapatkan hasil. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya. Mohon waktu lanjutannya Bapak Ibu untuk kita bisa membawa kemajuan sekolah kita. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah selalu mensupport dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa Pak MJ? Oh, iya. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Setelah ini nanti mohon penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Siang ini kita dapat berkumpul di kelas 6 ini serangkaian dengan undangan Pak Agama yang hari ini melakukan aksi nyata dalam rangkaian dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 Bogor Batu Selatan. Pertama terima kasih kepada Pak Agama yang sudah mengingatkan kami, sudah mengingatkan kami untuk lebih berbuat baik, untuk lebih lebih mawas dalam mengatasi permasalahan anak-anak di sekolah. Mudah-mudahan semua materi Bapak sampaikan bagus. Mudah-mudahan ke depan kita semua bisa bagus. Karena tadi semua yang ditampilkan itu juga bagus, gitu kan? Nah, jadi karena ini adalah merupakan program dari guru penggerak, tentu kita berharap pertama, ya kita harus bisa berubah, harus bisa dalam menyikapi permasalahan anak di kelas. Kita artinya lebih bijak, dan saya juga pun harus lebih bijak. Karena terus terang, ya saya pun salah, ya saya bukan cuma Bapak Ibu saja kan itu, tapi kita berusaha untuk memperbaiki pelan-pelan. Gak bisa itu spontan langsung berubah total, itu gak bisa. Baru ke depan tentu kita berharap ketika ada aksi nyata kembali, kita masih harus lanjutkan dalam aksi komunitas belajar kita di sekolah ini, tetap kita ikuti. Jadi jangan enggan, karena semua yang ditampilkan itu adalah sebuah pembelajaran yang mungkin selama ini kita lupakan. Yang kita lupakan itu mungkin selama ini kita menganggap bahwa yang kita lakukan itu yang terbaik. Ternyata setelah ditarik dari sebuah teori, yang kita lakukan kurang benar, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Lalu yang berikutnya, saya berharap bukan hanya Pak Agama saja yang jadi guru penggerak. Ini teman-teman yang masih muda-muda ini terus diikuti perkembangan itu, ikuti
Ya, informasi itu diikuti terus, kapan seleksi, kapan ini terus dicoba. Kalau nggak dicoba, mana tahu kita. Nah, jadi kapan mau kita berhasil kalau nggak dicoba? Jadi segala sesuatunya itu harus dicoba. Jadi setiap apa namanya, apa yang ingin kita lakukan tentu ada resikonya. Nah, resikonya itu banyak, besar. Contoh Pak Agam, begitu mulai menghadapi guru penggerak, nah istrinya lagi mau melahirkan dan semuanya. Tapi di awal saya sudah sampaikan ke Pak Agam, karena saya pernah menghadapi Bu Teti, maka banyak saya berikan gambaran-gambaran kepada Pak Agama itu bagaimana sesungguhnya di guru penggerak ini. Nah, jadi dan nyatanya mungkin yang saya sampaikan nggak salah dan memang benar, menyita waktu dan tenaga serta pikiran. Nah, di situ. Nah, jadi saya berharap bukan cuma Pak Agama saja. Karena begini, kalau saya pribadi, kalau disuruh milih sekolah penggerak atau guru penggerak, saya guru penggerak. Guru penggerak. Yang saya lebih milih ada guru penggerak daripada saya sekolah penggerak. Gitu kan. Nah, contoh sudah kita sekolah kita diambil oleh 3 sekolah penggerak. Nyatanya nggak ngaruh sama kita dan Bapak Ibu pun nggak kalahnya sama mengajar sama guru-guru di sekolah penggerak itu nggak kalah Bapak Ibu. Nah, kalau saya lebih senang guru penggerak. Nah, itu karena kalau guru penggerak pasti dia mampu merefleksikan apa yang dia dapatkan dari ketika dia melakukan pembelajaran belajar di guru penggerak. Tapi kalau sekolah penggerak, dan sekolah penggerak itu kan kepala sekolahnya. Ya kalau dia nggak mampu, dia serahkan semua pekerjaan sama bawahannya. Ya nggak jadi, cuma label aja, jadinya cuma label jadinya. Kita diambil oleh 3 sekolah penggerak loh sekolah kita ini. Harusnya sekolah kita ini luar biasa, karena kita imbasnya kan gitu. Kenyataannya kan nggak ngaruh sama sekali. Nah, jadi kalau saya lebih senang guru penggerak, jadi saya berharap ini yang masih muda-muda, Bapak Ibu yang masih muda-muda ini ikuti, cari terus informasi, nggak usah nggak guru penggerak ini gaji, jangan. Jadi zaman-zaman modern. Nah, ya siapa tahu, ya kita kan nggak ngerti sih ke depan itu seperti apa. Nah, pendidikan ini dan zaman ini yang jelas semakin berkembang dan berkembang. Jadi terima kasih kepada Pak Agama yang sudah mengingatkan kita bahwa apa yang selama ini kita lakukan ternyata kurang tepat, gitu kan? Nah, jadi ke depan kita bisa sama-sama lebih bagus untuk menyikapi permasalahan anak di kelas. Lebih ketika anak mengalami satu permasalahan, misalnya terlambat hadir, tidak mengerjakan tugas, atau apapun itulah. Nah, jadi kita bisa menangani dengan lebih bijak, walaupun selama ini kita menganggap bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang terbaik. Ternyata masih ada lagi yang lebih baik dari itu. Caranya